Begini pertanyaannya, Pak. Selamat hari Minggu, Pak. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 bunyinya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini konteksnya kepada orang yang tidak percayakah yang dipotongnya, atau bagi yang sudah diselamatkan tetapi tidak berbuah, atau dengan kata lain tidak menjalani panggilannya sehingga Tuhan tidak memakainya lagi? Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya dua ya. Apakah ini orang yang tidak percaya atau Orang yang percaya tapi tidak menjalani panggilannya, tidak berbuah, begitu, Pak. iya. Ya, sering ini dipakai orang untuk menyatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tapi saya dari pertama kali membaca Yohanes 15 ini, saya tidak menemukan itu. Jadi marilah kita membaca dengan pelan-pelan. Ya. Karena ini banyak dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membelokkan kebenaran Tuhan. Ya, pelan-pelan kita baca ya. Yohanes 15 ayat 1. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya." Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, dan Bapalah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 2 ini, apa maksud Tuhan? Dipotong, dibersihkan, atau supaya banyak berbuah? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, kalau pengusaha, ranting tidak berbuah dipotong, tidak dibersihkan, dipotong sebuah. Ya. Ini ingat, ini untuk murid-murid. Sebelum saya melanjutkan eksposisi ini, eksegese ini malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid, dan firman Tuhan ini setelah Yudas Iskariot pasal 13 pergi menjumpai para imam untuk menjual Tuhan Yesus. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini malam terakhir perjamuan kudus setelah Yudas Iskariot pergi. Ini ke-11 murid ada di situ. Sekali lagi, kata Tuhan Yesus ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Betul, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Pertama, yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkannya supaya ia banyak berbuah. Jadi yang dibersihkan tujuannya untuk lebih banyak berbuah. Yang dibersihkan berarti tak mungkin dipotong, kan begitu? Ayat 3, kamu memang sudah bersih. Ini kenapa bersih? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini sudah bersih karena dibersihkan Tuhan Yesus. Jadi yang sudah dibersihkan bukan untuk dipotong, tapi supaya lebih banyak buah. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan ini kepada para murid, bukan berarti keselamatan para murid ini bisa hilang kalau tidak berbuah dia dipotong. Tapi ini Tuhan Yesus menyatakan orang-orang pilihannya, muridnya ini adalah orang yang sudah dibersihkan supaya ia berbuah. Jadi yang berbuah dibersihkan, yang dibersihkan supaya berbuah banyak. Berarti yang dibersihkan dan yang berbuah supaya berbuah banyak tak mungkin dipotong.
Ayat 3 saya ulang. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini Tuhan Yesus tadi sudah membersihkan. Para murid sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku? Demikianlah selalu kebenaran Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat sesuatu, maka disuruhnya kita berbuat sesuatu. Contohnya, kita itu diselamatkan dulu atau berbuat baik dulu baru diselamatkan? Iya, diselamatkan dulu. Jadi kita dikuduskan dulu baru kita hidup mencari kekudusan, atau kita mencari kekudusan dulu baru kita dikuduskan? Iya, dikuduskan. Karena status kita sudah dikuduskan sehingga kita dipanggil hidup kudus. Demikian karena kita sudah dibersihkan supaya kita berbuah banyak, kita tak mungkin lagi dipotong, tapi dipanggil kita tinggal di dalam Dia. Karena kita memang sudah tinggal di dalam Dia, sudah bersatu dengan pokok, sudah dibersihkan, tapi kita juga perlu tinggal di dalam Dia. Yang membuat kita itu berbuah Dia, pokok. Tapi kita juga disuruh berbuah. Ini apa artinya? Ini yang sering ditanya mahasiswa. Jadi kita sampai pada tujuan Tuhan itu anugerah Tuhan atau tanggung jawab manusia? Dua-dua. Jadi ini tidak lagi dipotong, sudah dibersihkan supaya kita berbuah banyak. Karena tidak dipotong, sudah dibersihkan, diperintahkan kepada kita supaya kita tinggal di dalam Dia. Kenapa kita disuruh tinggal di dalam Dia? Karena memang kita sudah tinggal di dalam Dia. Ini artinya Tuhan tidak menguasai kehendak bebas kita, tapi Dia beranugerah. Inilah kedaulatan Allah, dan free will manusia tadi bisa bersatu tanpa tidak mencelakai satu yang lain. Tapi dalam logika manusia tak mungkin. Tapi dalam Allah demikian. Karena kita sudah tinggal dalam Dia, disuruh kita tinggal dalam Dia. Saya baca pelan-pelan lagi ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jelas. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini dua-dua. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus juga tinggal di dalam kita. Jadi mana ini lebih besar? Inilah persekutuan kita dengan Tuhan. Selanjutnya, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kita tidak di luar Tuhan Yesus. Biarlah kita menyadari kita di dalam Dia, kita berbuah. Ayat 6, inilah kuncinya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seperti di sini bukan para murid, tapi ini yang sudah nyata dibuang, yaitu Yudas. Beberapa tafsiran termasuk Dave Haderberg, dia berkata ini jelas dipotong itu bukan ancaman kepada para murid. Dipotong ini Yudas yang tidak berbuah. Ini artinya kamu tidak hidup seperti Yudas. Karena kamu sudah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu tidak dipotong. Kamu sudah dibersihkan. Berbuahlah banyak.
Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kehilangan keselamatan. Ini adalah dorongan Tuhan kita berbuah banyak karena kita beroleh anugerah. Tidak seperti yang dibuang yang tidak beroleh anugerah. Jadi ayat ini tidak ada secara tersirat atau eksplisit menyatakan keselamatan bisa hilang atau orang yang lupa panggilannya dibuang Tuhan. Ini perbandingan orang yang sudah diselamatkan dengan yang tidak diselamatkan. Marilah kita menghargai bagaimana besarnya anugerah Tuhan. Kita tidak sama seperti yang dibuang, malahan kita dibersihkan sehingga kita bersuka cita. Berbuahlah kita di dalam Kristus, dan buah itu banyak kita peroleh. Dengan apa? Dengan tinggal di dalam Kristus. Dan di sini kalau kita baca selanjutnya tinggal, Tuhan Yesus berkata, jikalau firman-Ku hidup di dalam kamu. Maksud Tuhan Yesus di sini, biarlah firman-Nya kita renungkan, firman-Nya itu memenuhi hati kita sehingga kita bisa menjadi berkat, bisa bersaksi bagi orang lain. Ini penjelasan saya. Terima kasih.